Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayusa Fitri dari program Studi Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan serta menjabarkan hasil jawaban dari ujian tengah semester untuk mata kuliah metodologi riset. Nah, saya di sini sudah membuat dalam bentuk presentasi PowerPoint. Nah, setiap slide-nya ini akan berisi jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu dan akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Langsung aja kita mulai pada pemaparannya. Yang pertama itu terkait pentingnya latar belakang dalam proposal riset kuantitatif. Nah, latar belakang dalam proposal riset ini sangat penting karena apa? Karena dia berfungsi sebagai dasar yang menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan. Lalu di bagian ini kita menggambarkan kondisi atau masalah yang sedang terjadi dan menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan, konflik data, atau permasalahan yang belum terselesaikan. Latar belakang ini membantu para pembaca memahami konteks dari topik yang diangkat serta menunjukkan seberapa penting dan relevan penelitian tersebut, baik bagi ilmu pengetahuan maupun kehidupan nyata. Nah, selain itu, latar belakang juga membangun alur logis menuju rumusan masalah sehingga pembaca dapat melihat hubungan yang jelas antara situasi yang diuraikan dengan tujuan penelitian yang nantinya. Jadi dengan kata lain, latar belakang ini tuh meyakinkan bahwa penelitian ini tuh benar-benar diperlukan dan juga layak untuk dilakukan. Nah, bagaimana cara menyusun latar belakang? Yang pertama mulai dari permasalahan utama atau variabel Y. Contoh kasus ini ada pada judul Pengaruh Implementasi Guide Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif biologi. Nah, awalnya itu dengan menguraikan masalah utama yang ingin dipecahkan, yaitu variabel Y-nya. Nah, variabel Y-nya itu dari judul ini adalah kemampuan berpikir kreatif biologi. Nah, itu nanti dijelasin apa kaitannya kemampuan berpikir kreatif biologi ini. Lalu yang kedua, menampilkan data atau fakta yang relevan. Nah, setelah menyatakan masalah, perkuat dengan data atau fakta yang menunjukkan bahwa masalah tersebut itu benar-benar terjadi. Yang selanjutnya ada identifikasi faktor pengaruh atau variabel X. Setelah masalah dikuatkan, kemukakan dugaan faktor-faktor pengaruhnya atau solusi dari variabel, yaitu implementasi guide discovery learning. Jadi, untuk menyusun latar belakang itu, kita mulai dari permasalahan yang umum dulu. Lalu, semakin lama, kita akan menjabarkannya ke yang khusus. Sampai pada tahap penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya itu adanya tunjukkan relevansi teoritis dan kontekstual. Di sini menggunakan kutipan dari teori penelitian sebelumnya untuk menguatkan dugaan hubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Tapi jangan terlalu mendefinisikan, maksudnya itu jangan terlalu menjabarkan pengertian dari setiap variabel. Karena itu nanti masuknya ke landasan teori. Lalu ada jaga koherensi antar paragraf. Nah, setiap paragraf itu nantinya bakal saling terhubung dan ada kalimat transisi yang mengaitkan antar ide-ide. Jadi, setiap paragraf itu akan ada kalimat terhubungnya. Paragraf satu dengan kedua akan ada kalimat hubungnya. Selanjutnya itu hindari dominasi definisi teoritis. Jangan terlalu banyak menjelaskan definisi dari guide discovery learning atau berpikir kreatif dalam latar belakang. Nah, definisi ini sebaiknya dimasukkan
di bagian landasan teori, sama seperti yang tadi. Nah, diperhatikan juga nih dalam menyusun latar belakang, yaitu memperhatikan EYD atau EBI dan struktur paragraf, menggunakan kalimat efektif, paragraf logis, dan perhatikan ejaan sesuai dengan PU EBI. Setiap paragraf itu minimal 3 kalimat dan memiliki satu gagasan utama. Jadi bagaimana tadi cara menyusun latar belakangnya? Itu kita mulai dari variabel Y-nya dulu kita jelasin, baru nanti mengerucut ke variabel X. Gitu. Selanjutnya itu ada terkait cara menyusun identifikasi masalah. Gimana sih caranya? Itu pada awal untuk menyusun identifikasi masalah, kita lebih dulu membaca latar belakang dengan cermat. Nah, dari latar belakang itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tapi nggak tertulis secara langsung nih di dalam latar belakang itu. Jadi kita harus bisa menangkap maksudnya apa di situ. Nah, untuk menyusun identifikasi masalah di sini ada 2 cara. Yang pertama, cara pertama itu kita bisa ambil dari setiap paragraf. Jadi semisal kita latar belakangnya ada 9 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu kita buat pertanyaan yang jawabannya itu tidak ada di paragraf tersebut. Lalu eh, jumlah pertanyaannya ini disesuaikan dengan jumlah paragraf yang ada, atau mungkin bisa lebih dari jumlah paragraf pertanyaannya gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu kita dari inti pikiran yang ada di dalam latar belakang atau ide pokoknya. Jadi seluruh paragraf itu kita jadiin satu, kita ngambil dari seluruh paragraf kita ngambil beberapa pertanyaan untuk diidentifikasikan masalahnya. Nah, setelah itu pertanyaannya ini kita susun dari yang umum, baru perlahan mengerucut ke inti masalah yang mau diteliti. Nah, biasanya pertanyaan utama yang paling penting itu ditempatkan di bagian akhir. Supaya apa? Supaya alurnya itu runtut dan juga jelas. Tujuannya biar para pembaca bisa paham. Oh, ini loh masalah utama yang mau diselesaikan lewat penelitian ini. Jadi intinya identifikasi masalah itu semacam jembatan dari latar belakang ke tujuan penelitian. Makanya penyusunannya itu harus runtut, logis, dan tetap nyambung dengan topik yang diangkat. Oke, kita lanjut. Itu terkait tentang pentingnya batasan masalah. Batasan masalah ini fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas fokus kajian agar pembahasannya itu tidak melebar keluar topik yang dituju. Jadi dibatasi, penelitiannya itu dibatasi, jadi nggak melebar kemana-mana pembahasannya. Nah, tanpa adanya batasan masalah, penelitian bisa menjadi terlalu luas. Nah, dan tidak terarah sehingga menyulitkan kita dalam mengumpulkan data yang relevan, menganalisis hasil, dan menarik kesimpulan yang tepat. Dan batasan masalah ini membantu kita untuk lebih efisien dalam waktu, tenaga, dan sumber daya, serta menjaga penelitian agar tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk menyusun batasan masalah, pertama-tama kita itu perlu memahami dengan jelas variabel-variabel utama yang akan dikaji. Lalu kita harus menentukan aspek-aspek mana aja yang akan dibahas dan mana yang tidak. Dalam penelitian pendidikan di bidang biologi itu batasan masalah ini dapat berupa teori yang digunakan. Lalu ada indikator dari variabel dan lokasi penelitian serta materi yang diteliti. Sementara untuk penelitian biologi yang murni, itu batasan masalahnya itu mencakup berupa ruang lingkup pengamatannya.
Misalnya parameter pertumbuhan yang diteliti, terus banyak ulangan percobaannya, banyak konsentrasi yang digunakan, tempat penelitiannya, jenis pakan yang digunakan kalau semisal ada, lalu ada media yang digunakan, dan lain sebagainya. Jadi batasan masalah itu sebaiknya disusun dengan bahasa yang jelas juga, ringkas, dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI, tanpa perlu mengulang seluruh judul penelitian secara lengkap. Jadi batasan masalah ini bukan menulis ulang judul ya, tapi dia tuh fokusnya untuk membatasi saja agar topiknya tidak terlalu luas gitu. Nah, dengan cara ini, batasan masalah dapat menjadi panduan efektif dalam proses penelitian. Selanjutnya, itu terkait hubungan antara rumusan masalah dan juga tujuan penelitian nih. Pada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian itu ibarat dua hal yang nggak bisa dipisahkan dalam riset kuantitatif. Nah, rumusan masalah itu berisi pertanyaan inti yang mau dijawab lewat pengumpulan data. Pertanyaan ini biasanya diambil dari hasil identifikasi masalah. Nah, tadi kan urutannya itu kita buat latar belakang, lalu buat identifikasi masalah, dan juga buat batasan masalah. Nah, dari identifikasi masalah kita ambil itu sebagai kita ambil salah satu sebagai rumusan masalah. Apa yang diambil di bagian mana? Nah, ini kita ambil itu di bagian akhir yang relevan dengan judul penelitian kita. Dalam penelitian kuantitatif, terutama di bidang biologi pendidikan atau biologi murni, rumusan masalah sering diawali dengan kata-kata seperti apakah, adakah, atau apakah terdapat. Nah, dari rumusan masalah inilah kita bisa nyusun tujuan penelitian yang intinya menjawab kita mau tahu apa sih dari pertanyaan tadi. Biasanya kata-kata yang dipakai dalam tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui, untuk membuktikan, untuk mendapatkan. Nah, jumlah tujuan perlu digarisbawahi bahwa jumlah tujuan juga harus sejalan dengan jumlah rumusan masalah yang diambil. Kalau semisal ada 2 rumusan masalah yang diambil, ya minimal ada 2 tujuan juga yang diambil. Jadi intinya rumusan masalah itu pertanyaannya, dan tujuan penelitian itu jawaban atau arah dari pencariannya. Nah, kedua-duanya ini harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, sesuai dengan kaidah EYD, dan pastinya relevan dengan topik riset yang kita ambil. Nah, lanjut ya. Untuk selanjutnya, itu terkait dengan pembuatan bab 1 yang sudah. Di sini saya mengambil judul terkait pengaruh implementasi Guide Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif biologi. Bab 1 pendahuluan dimulai dengan latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita memulainya dengan tadi variabel Y-nya dulu. Variabel Y-nya itu apa? Kemampuan berpikir kreatif biologi. Nah, kemampuan berpikir kreatif biologi ini kan masuk ke dalam kita bahas awalannya dulu ke konsep yang paling umum, yaitu ke pendidikan, karena ini adalah konteksnya pendidikan. Nah, kita menjabarkan terkait definisi pendidikannya lebih dulu, tapi untuk definisi di sini kita tidak perlu banyak untuk menjabarkan definisi, karena seperti sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau semisal terlalu banyak definisi, itu bakal masuk ke landasan teori. Kalau di latar belakang, itu cukup sekilas aja. Nah, pendidikan di sini merupakan sektor strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0
4.0 ini, peserta didik dituntut untuk tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga mampu berpikir secara kreatif dan inovatif dalam memecahkan permasalahan nyata. Salah satu bidang ilmu yang memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan tersebut adalah ilmu biologi. Nah, di sini dapat kita lihat ya pada paragraf pertama, yaitu dimulai dari pendidikan, dan selanjutnya paragraf kedua yaitu dari mulai biologi, itu ada kalimat penghubung agar saling berkaitan antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, kalimat penghubungnya ini salah satu bidang ilmu yang memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan tersebut adalah ilmu biologi. Jadi nyambung nih, dari paragraf 1 ke paragraf 2 nyambung. Nah, lanjut. Biologi merupakan, setelah itu dijelasin, biologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan proses-proses yang terjadi di dalam makhluk hidup. Dalam pembelajaran biologi, siswa tidak hanya diajak menghafal konsep, tetapi juga diajak untuk memahami keterkaitan antar konsep, menganalisis fenomena alam, serta merancang solusi dari berbagai persoalan kehidupan berdasarkan prinsip ilmiah. Nah, salah satu kemampuan penting yang perlu dikuasai dalam pembelajaran biologi adalah kemampuan berpikir kreatif. Nah, dapat dilihat untuk menghubungkan paragraf kedua dengan paragraf selanjutnya, yaitu paragraf ketiga, itu ada kata penghubung lagi. Jadi dia tuh nggak kaku gitu loh. Biar ada penghubungnya, biar nyambung antara paragraf satu dengan yang lainnya. Nah, kata penghubungnya salah satunya ini nih, salah satu kemampuan penting yang perlu dikuasai dalam pembelajaran biologi adalah kemampuan berpikir kreatif. Nah, baru dijelasin selanjutnya, kemampuan berpikir kreatif itu apa? Nah, kemampuan berpikir kreatif ini erat kaitannya dengan proses pembelajaran biologi, karena biologi melibatkan banyak fenomena kompleks yang tidak memiliki satu jawaban pasti. Misalnya, pada materi sistem saraf, siswa ditantang untuk menganalisis bagaimana gangguan pada sistem saraf dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan bagaimana cara mengatasinya secara ilmiah. Pada materi sistem pernapasan, siswa dihadapkan pada permasalahan pencemaran udara dan dampaknya terhadap kesehatan, yang mendorong siswa untuk berpikir kritis sekaligus kreatif dalam mencari solusi. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kreatif menjadi keterampilan yang sangat relevan dalam memahami dan menerapkan materi biologi. Nah, dijelaskan tuh kemampuan berpikir kreatif biologi dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menghasilkan ide-ide baru, mengembangkan solusi alternatif, dan memformulasikan konsep secara orisinal dalam konteks materi biologi. Dan ini dikuatkan oleh Guilford tahun 1967. Nah, indikator dari berpikir kreatif itu meliputi fluensi atau kelancaran ide, flexibility, keluasan berpikir, originality, keunikan ide, dan elaboration, itu pengembangan ide secara rinci. Dalam konteks pembelajaran, kemampuan ini memungkinkan siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif mengonstruksi pemahaman dan mengusulkan inovasi dalam menghadapi persoalan biologis. Jadi dibuktikan tuh kalau semisal kemampuan berpikir kreatif biologi ini tuh memungkinkan siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif dalam mengkonstruksi pemahaman, mengusulkan inovasi, dan menghadapi persoalan biologis. Nah, selanjutnya, namun kenyataannya, kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran biologi ini masih tergolong rendah. Dan ini dikuatkan dari hasil studinya Rahayu dan kawan-kawan 2021
bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mengemukakan ide yang beragam dan cenderung memberikan jawaban seragam pada soal pemecahan masalah. Hal serupa juga diungkapkan. Nah, jadi ini dikuatkan, permasalahannya itu dikuatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, hal serupa diungkapkan oleh Nisa dan Yuliati 2020 yang menyatakan bahwa dalam materi sistem pernapasan, siswa belum mampu mengajukan solusi alternatif yang logis dan inovatif. Nah, studi pendahuluan di salah satu SMA di Jakarta itu menunjukkan bahwa siswa lebih cenderung menghafal dan kurang berani mengemukakan pendapat ketika diminta menjelaskan dampak gangguan sistem saraf terhadap aktivitas tubuh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran biologi yang ada belum sepenuhnya mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Menyikapi permasalahan tersebut, nah, ini ada kata penghubung nih, menyikapi permasalahan tersebut dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menstimulasi siswa untuk aktif berpikir, menggali informasi, dan menemukan konsep sendiri. Salah satu pendekatan yang diyakini mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam biologi adalah menggunakan model Guide Discovery Learning atau GDL. Nah, ini udah mengerucut ke solusinya. Nah, solusinya adalah ini, yaitu menggunakan model Guide Discovery Learning. Selanjutnya, dijelaskan lagi, itu Guide Discovery Learning itu apa. Nah, ini jelaskan bahwa GDL itu merupakan model pembelajaran yang menuntun siswa untuk menemukan konsep melalui proses eksplorasi yang terstruktur dan bimbingan dari guru. Nah, model GDL ini memiliki sintaks yang mendukung perkembangan berpikir kreatif seperti pemberian rangsangan, pengumpulan dan pengolahan data, serta pembuktian dan penarikan kesimpulan. Tahap-tahap tersebut ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengemukakan ide-ide orisinal, mengevaluasi berbagai kemungkinan solusi, dan membangun pemahaman konseptual secara mandiri. Nah, ini tuh GDL ini dikuatkan lagi oleh penelitiannya Saputra dan kawan-kawan 2019 bahwa penerapan GDL mampu meningkatkan bahwa GDL yang menjadi solusi ini ternyata benar meningkatkan keaktifan siswa dan mendorong kemampuan berpikir kreatif, khususnya dalam pembelajaran IPA dan biologi. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas model Guide Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, maka dilakukannya penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Guide Discovery Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Biologi. Dan ini adalah hasil akhirnya, bagian akhirnya dari latar belakang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Nah, tadi kan cara mengambil identifikasi masalah ada 2 ya, dari setiap paragraf sama ide pokoknya. Dan sini saya mengambil ide pokoknya. Yang pertama, bagaimana peran pendidikan dalam menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global melalui penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya biologi. Yang kedua, mengapa kemampuan berpikir kreatif penting dikembangkan dalam pembelajaran biologi dan materi yang bersifat kompleks seperti sistem saraf atau sistem pernapasan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini tuh yang akan menjadi pemicu untuk kita cari solusinya. Dan sampai yang terakhir, bagaimana pengaruh implementasi model Guide Discovery Learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran biologi. Nah, dari identifikasi masalah ini, dari kelima ini, yang diambil untuk rumusan masalah itu pada bagian terakhir yang terikat dengan judul. Lanjut, kita ke batasan masalah. Untuk batasan masalahnya ini dibatasi oleh teorinya Sumarno. Kemampuan berpikir kreatif biologi, variabel Y-nya itu
Kemampuan berpikir kreatif biologi ini dibatasi oleh teorinya Sumarno 2018 yang mencakup 4 indikator, yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. Lalu model guide discovery learning-nya itu menggunakan teorinya Brunner 1961 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Jollingen 1999. Adapun sintaksnya dari mode pembelajaran ini meliputi tahapan stimulation atau pemberian rangsangan, problem statement, identifikasi masalah, data collection, pengumpulan data, data processing, pengolahan data, verification, pembuktian, dan juga generalization atau penarikan kesimpulan. Nah, yang selanjutnya itu materinya. Materi biologi yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada materi sistem saraf, karena materi ini menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi serta memungkinkan pengembangan keterampilan berpikir kreatif melalui eksplorasi dan penemuan konsep. Oke, lanjut. Kita masuk ke rumusan masalah. Nah, seperti yang tadi, kita kan sudah buat identifikasi masalahnya, dan rumusan masalah itu diambil dari identifikasi masalah. Dan saya ambilnya adalah yang mengacu pada judul penelitian. Nah, rumusan masalahnya itu kan tadi salah satu kunci untuk membuat rumusan masalah ada kata apakah terdapat. Nah, ini diambil nih. Apakah terdapat pengaruh implementasi model guide discovery learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran biologi? Nah, lanjut di tujuan penelitiannya. Ini kan pertanyaannya itu di rumusan masalah, maka jawabannya itu di tujuan penelitian. Untuk apa? Untuk mengetahui tujuan penelitian ini ya, untuk mengetahui pengaruh implementasi model guide discovery learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pelajaran biologi. Dan sini untuk mengetahui kalau semisal solusinya ini tuh benar nggak menjadi solusi dalam masalah terkait kemampuan berpikir kreatif siswa di pembelajaran biologi. Nah, untuk selanjutnya itu ada kegunaan penelitian. Nah, di sini ada kegunaan teoretik. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan model guide discovery learning dan kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran biologi. Secara khusus, hasil penelitian ini nantinya akan dapat diperkaya literatur mengenai pengaruh pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada penemuan terbimbing terhadap perkembangan keterampilan berpikir, terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi dengan demikian penelitian ini tuh dapat memperkuat dasar teoretis tentang keterkaitan antara strategi pembelajaran dan pengembangan kemampuan berpikir kreatif dalam konteks pendidikan biologi. Kegunaan penelitian yang selanjutnya itu kegunaan praktik. Kegunaan yang pertama bagi siswa. Nah, penelitian ini tuh diharapkan dapat membantu siswa mengetahui lebih jauh bagaimana sih proses pembelajaran dengan menggunakan model guide discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mereka. Nah, khususnya dalam memahami konsep-konsep biologi yang bersifat kompleks. Dengan pendekatan ini, siswa itu diharapkan lebih aktif mengeksplorasi, menalar, menemukan konsep melalui pengamatan
pengalaman langsung sehingga mendorong pengembangan daya berpikir kreatif siswa. Nah, kegunaan buat guru apa? Nah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran bagi guru mengenai efektivitas dari model guide discovery learning ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Guru bisa mempertimbangkan model ini sebagai alternatif pendekatan pembelajaran yang inovatif yang mampu mendorong keterlibatan keaktifan siswa serta menumbuhkan kreativitas dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan biologi. Lalu kegunaan bagi sekolah apa? Penelitian ini tuh diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rumusan kebijakan sekolah terkait pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang menekankan pentingnya kemampuan berpikir kreatif siswa. Lalu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun program pelatihan guru atau evaluasi metode pembelajaran yang digunakan di sekolah. Selanjutnya, bagi peneliti apa? Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi peneliti, pengalaman berharga juga bagi para siswa. Nah, terkait pelaksanaan penelitian pendidikan yang mengkaji hubungan antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kreatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau pijakan awal bagi penelitian selanjutnya atau penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi model pembelajaran lainnya selain dari guide discovery learning untuk diterapkan pada materi biologi yang berbeda. Ya, mungkin cukup dari penyampaian saya. Ini ada daftar pustaka untuk latar belakang yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.